innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang Riau tidak mengkhususkan membaca Maulid hanya pada 12 Rabiul Awal, tidak pula mengkhususkan pada bulan Rabiul Awal. Mengayun anak baca Maulid, pengantin malam berinai baca Maulid, acara akikah baca Maulid. Yang dimaksud Maulid itu apa? Itulah syair-syair, pujian-pujian yang disusun oleh Imam Al-Barzanji, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Apa isi Maulid itu? Puji-pujian. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Itu diambil dari hadis Nabi, kullu amrin zibalin, setiap amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tak disebutkan nama Allah, fa huwa aqta, segala amal baik kalau tak disebut nama Allah maka amal itu putus. Mau pergi berangkat kerja, sebut nama Allah. Mau makan, sebut nama Allah. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau tidur, sebut nama Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau masuk masjid, sebut nama Allah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Maka di awal Maulid itu dibaca, abtadi'ul imla, aku mulai kekosongan, bismidzatil aliyah, dengan nama Allah yang tinggi. Mustadirran faidhal barakati ala ma ana lahu, dengan ingin mengharapkan barakah. Wa aulah, baru dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu pun dia ambil dari hadis Nabi. Mana hadisnya? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan. Selawat satu kali maka Allah balas 10 kebaikan, 10 dosa ditutupi, 10 derajat dinaikkan. Itulah awal al-jannatu. Al-jannatu wa na'imuha, al-jannatu surga, wa na'imuha beserta kenikmatannya, sa'dun menjadi balasan kebahagiaan, liman yusalli wa yusallim, bagi orang yang berselawat dan mengucapkan salam, wa yusalli wa yusallim. Abtadi al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, mengucapkan barakah. Itulah dibaca sampai habis. Kalau Maulid di Siak memang dibaca dari awal sampai habis. Legilah kalau acara Maulid di Siak. Tapi di Pekanbaru tak ada lagi baca. Kata sambutan, untuk kata sambutan aja habis waktu baca Maulid. Kata sambutan dari RT, kata sambutan RW, kata sambutan tokoh masyarakat, kata sambutan. Yang paling sikit kata sambutan Masjid Raya. Tempat lain habis-habis. Padahal kata sambutan tak perlu. Satu, pembukaan dengan protokol, kata sambutan dari ketua masjid, lalu kemudian membaca Maulid, diterjemahkan. Kalau tak bisa membaca Maulid, tak bisa terjemahkan, ceramah. Nah, itu maka diisi dengan ceramah. Sejarah Nabi, bagaimana Nabi kecil, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana Nabi sedihnya ditinggal ibunya, bagaimana Nabi dengan paman-pamannya, bagaimana dia menikah, bagaimana sejarah Nabi. Habis itu doa. Kalau kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, makan. Nah, di dalam itu ujungnya ada makan. Ini entah ada makan entah tidak, Allah. Ada namanya Khalifah buktikin, itu dipotongkannya 1000 ekor kambing. 1000. Saya kalau kaya, saya 1000 kambing saya potong. Dibuasinya nasi manisan 5000 piring manisan. Begitulah hebatnya mereka mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengarang kitabnya Al-Hafiz
Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Jadi kalau mau tradisi ini tak hilang, buatlah ibu-ibu yang kepala sekolah, bapak-bapak pimpinan perusahaan, buat musabaqah lomba baca Barzanji. Kalau di Jawa mereka tak baca Barzanji, mereka baca Burdah. Kalau di Palembang mereka baca Simtud Durar. Isinya sama, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan apa itu orang ngaji itu ingat Nabi cuman bulan Rabiul Awal aja. Tak. Kita ikat Nabi setiap hari, ingat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap berdoa ingat Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Setiap hari kita baca sejarah Nabi, hadis-hadis Nabi. Malam ini kita masuk hadis yang ke-6, pertemuan yang ke-7. Tambah muqaddimah dulu, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah. Biasanya orang Arab disebut dulu kunyahnya di awal, tak langsung nama. Abi Abdillah. An Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Abul Qasim, karena anaknya namanya Qasim, Abul Qasim. Nama anaknya Abdullah, maka dia disebut Abu Abdillah. An Abi Abdillah. Nama periwayat hadis yang kita kaji malam ini An-Nu'man ibnu Bashir. Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Pindahlah orang Makkah ke Madinah. Di Madinah ada orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apa kata orang Yahudi? Saking bencinya sama orang Islam, tengoklah orang Makkah sama orang Madinah ini tidak akan hamil. Tak akan ada hamil orang Makkah yang pindah ke Madinah. Dan orang Madinah ini pun karena menyambut Muhammad, dia tak akan hamil. Maka ditakdirkan Allah, hamillah perempuan namanya Amrah binti Rawahah, saudara kandung dari Abdullah ibn Rawahah. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Rawahah. Dia punya saudara kandung perempuan namanya Amrah binti Rawahah. Hamil dia, lahirlah anak laki-laki. Inilah dia yang meriwayatkan hadis malam ini, An-Nu'man ibnu Bashir. Membantah pernyataan orang Yahudi. Kalian bilang tak bisa hamil, nih buktinya hamil. Takdziban lil Yahud. Jadi kelahiran dia memang betul-betul Bashir, kabar gembira, busyra. Lahir anak. Hamil ternyata si Amrah binti Rawahah, hamil dia, ya. Kalau begitu bohong kemarin. Orang-orang yang lemah iman percaya dia. Nah, sekarang pun ada juga orang hasad, orang dengki. Tengoklah, nikah dia sama anak 4 bulan, ya. Tengoklah kalau hamil, sampai mati takkan hamil. Rupanya dia naksir dulu sama anak bapak. Tiba-tiba hamil, kembar pula 4. Baru tahu, pingsan dia kontan. Hamillah Amrah binti Rawahah. Senanglah kaum muslimin. Biasalah orang Yahudi kalau sudah hamil. Sebelum hamil apa kata dia? Takkan hamil. Setelah hamil apa kata dia? Paling-paling mati dalam kandungan. Setelah lahir apa kata dia? Alah, paling-paling anaknya jahat. Pokoknya berkawan sama orang kafir nih kenyang kita. Jadi kalau ada tetangga, kawan, jamaah masjid model begitu, itu otak-otak Yahudi. Tak tahu. Berkawan akrab, sama-sama ngaji, nikah dia duluan. Sakit hati, si anu udah nikah. Tengok aja lah kalau hamil istri. La ilah, mestinya doakan lah. Dulu begitu orang payah hamil. Sekarang tak, nikah Januari, April lahir. Emanglah dunia ini. Awwalu mauludin lil Ansar. Dan ini adalah anak orang Ansar. Tidak lagi dibawa nama suku. Di Madinah ada 2 suku besar. Pertama nama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Aus sama Khazraj. Tapi begitu Islam datang, hilang Aus, hilang Khazraj, berubah menjadi Ansar. Nasara, menolong. Ansar, mereka lah yang datang. Muhajirin dari Makkah, tak ada rumah, tak ada tempat, tak ada makan. Walladzina tabawwa'ud dar, mereka yang menyiapkan rumah tempat tinggal. Berapa lama Nabi menumpang sebelum rumahnya siap? Kenal rumah sahabat. Bahkan sahabat menawarkan rumahnya
Abdurrahman bin Auf, susah. Datang Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Auf, ini rumahku, mana yang kau mau? Pilih, mana yang kau mau. Begitulah sahabat-sahabat dulu. Maka mereka disebut dengan Ansar. Yang datang dari Makkah, macam-macam sukunya. Tapi setelah ke Madinah, tak lagi ditengok, tapi ditengok Muhajirin. Begitu juga kita. Ada Minangkabau, ada Jawa, ada Melayu, ada Batak, ada Mandailing Natal, ada Karo, ada Sunda. Tapi tak lagi ditengok. Siapa itu? Jamaah Masjid Raya Senapela. Sudah menjadi jamaah masjid. Siapa itu? Jamaah masjid. Tak lagi bawa-bawa suku. Tapi suku tak hilang, tetap ada. Tapi yang ditengok adalah kebersamaan. Jadi kalau masih ada lagi orang bawa-bawa suku, maka pelajaran penting Khazraj, dari suku Khazraj. Lalu kemudian dia, Nu'man bin Bashir ini umurnya panjang. Pernah tinggal di negeri Syam. Ini Madinah, naik dia ke atas, tinggal di negeri Syam. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Tinggal dia di tempat namanya Hims. Pernah pula menjadi qadhi. Qadhi sekarang hakim agung di Dimashq. Bahasa Arabnya Dimashq. Orang barat menyebutnya Damaskus. Ad-Dimashqi, orang Damaskus. Damaskus itu orang barat yang buat. Damascus, bahasa Arabnya Dimashq. Hurufnya berat. Ada shin, ada qaf. Payah mereka menyebut shin, disebutnya Damas. Payah menyebut qaf, disebutnya Damaskus, Dimashq. Sampai ke tempat kita Himdamsik. Wa imaratul Kufah. Pernah pula dia diangkat menjadi amir, gubernur. Jadi hakim pernah di Damaskus. Pernah pula menjadi amir di Kufah. Kufah sekarang Irak. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu provinsi saja. Makkah di tengah, Madinah di atas, Syam provinsi Mesir, provinsi Syam, provinsi Irak, provinsi Yaman. Provinsi dipimpin oleh amir, pemimpin. Tapi sekarang menjadi negara. Negara Yaman, negara Irak, negara Suriah, negara Palestina, negara Lebanon, negara Yordania, dan Makkah Al-Mukarramah masuk dalam kekuasaan Najd, yaitu Saudi Arabia. Negara Mesir dulu itu satu kekuasaan dipimpin oleh khalifah, pemerintahannya khilafah, nama pemimpinnya khalifah. Dia pula orangnya syairan, penyair. Kami Pak Ustaz dilarang bersyair sama guru kami. Katanya berdalil dari surat Yasin. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak ajarkan syair kepada Muhammad dan dia tidak layak bersyair. Kenapa syair tak layak bagi Nabi? Ini perlu kita pahami kronologisnya. Nu'man bin Bashir penyair. Sahabat Nabi penyair. Ada nama sahabat Nabi Nu'man bin Bashir, kana syairan, penyair. Hassan bin Thabit. Ada perempuan dua dari Mesir, satu namanya Sirin, satu namanya Maria. Maria itulah yang lahir dari Maria, anak Nabi Ibrahim. Maria punya adik namanya Sirin. Sirin diberikan Nabi kepada Hassan bin Thabit, penyair. Ini kontradiktif nih Pak Ustaz. Di Quran dilarang bersyair. Kenapa justru sahabat Nabi penyair? Syair yang tak boleh itu memuji-muji penguasa. Orang tukang buat pantun, dipujinya lah. Pergi ke Jakarta makan tenteng, ketua yang ganteng. Pantun apa tuh Pak Ustaz? Itulah pantun orang yang terlalu memaksakan. Saking kan inginnya muji-muji orang, entah apa-apa kata dia. Yang penting bohong, dusta, makanya dilarang bersyair. Tapi kalau kita syair itu apa? Itulah pantun-pantun orang Melayu. Orang Melayu ni kalau bersyair, berpantun, Masya Allah. Berapa kali saya diundang acara akad nikah. Diundang jam 8, jam 9 cerita burung aja. Dari jam 8 burung merbah, burung merpati, burung ke burung jam 8. Habis itu buah melinjo, buah keduku. Habis. Kapan dan ini acara? Berbisik saya sama Ustaz Qari.
Ustaz Qori kita. Apa kata Ustaz Qori? Ustaz Somad, ya, orang Melayu dulu berpantun, dia tak ada ceklok masuk kantor. Orang Melayu dulu berpantun, pokok getahnya ada, pokok kelapanya ada, ikan banyak. Berpantunlah mereka dari pagi sampai siang. Sekarang kita berpantun, mau datang undangan ke sana lagi, kata sambutan sini lagi. Ustaz Qori dah gelisah, jam berapa nih mulai? Saya tak gelisah, saya santai aja di situ, karena kebetulan sedang kosong. Siapa Ustaz Qori? Tak boleh sebutkan, kawan-kawan kita juga ada. Nah, jadi bersyair ini boleh. Makanya kalau syair burda, syair simtud durar, syair diaul lami yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafiz, itu istinya syair-syair semua. Kenapa boleh bersyair? Karena Nabi membolehkan sahabat bersyair. Datang sahabat Nabi memuji Nabi di samping Nabi, dibacakannya syair-syair. Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Waktu sahabat memuji dia pakai syair, Nabi diam, tersenyum Nabi. Nah, itu namanya sunnah takrir. Kalau Nabi menyuruh buat syair, buat syair, buat syair, itu namanya hadis qauli. Kalau Nabi membuat, aku sendiri bersyair untuk diriku, itu namanya fi'li. Tak ada syair qauli. Tak ada Nabi nyuruh buatkan syair aku, buatkan syair. Tak. Tapi Nabi diam waktu sahabat memuji dia pakai syair. Itulah dalil mengapa ulama membuat-buat syair memuji-muji Nabi. Tapi jangan puji aku macam orang Nasrani memuji Isa. La tatruni, jangan kalian puji-puji aku kama atiratin nasara al-masih, sebagaimana orang Nasrani memuji-muji al-Masih. Bagaimana orang Nasrani memuji Masih? Mereka puji al-Masih, mereka katakan al-Masih anak Tuhan. Nasrani terlalu memuji al-Masih, melambung sampai ke atas, anak Tuhan. Datang Yahudi mengatakan al-Masih anak zina, karena kata dia Maryam berzina dengan si Joseph, si tukang kayu. Maka hasil pernikahan, jadi Maria versi mereka bertunang sama si Joseph, tukang kayu. Lalu kemudian berzina dia, hamil dia. Itu maka dia tak punya anak, tak punya ayah. Maka ini bertolak belakang. Yahudi menghina Isa sejauh-jauhnya, anak zina. Sedangkan Nasrani mengagungkan setinggi-tingginya anak Allah yang tunggal. Sedangkan yang lain domba-domba yang tersesat. Ustaz janganlah kasar kali menyebut mereka. Masa Ustaz bilang kafir ya? Saya dibilangnya kambing sesat, tak pernah saya marah. Dia ceramah di tempat dia, itu domba-domba Allah yang tersesat. Tak pernah saya marah. Pernah saya komplain. Kalau saya marah, kenapa kalian bilang aku domba tersesat? Salah sendirilah, kenapa kau dengar, kata dia. Gitu juga dengan kita. Kita ceramah di masjid kita. Kenapa streaming? Salah sendiri. Kenapa ditonton video streaming kami? Kan banyak acara lain. Bilang aja minat. Kana syairan. Nu'man bin Bashir ini penyair, pandai dia mengolah kata-kata. Khatiban mutakalliman. Jadi ada ternyata orang ini yang bakatnya pandai khatiban. Memang dia orator, mutakalliman, hebat ngomong. Tapi ada pula orang yang datar. Jadi dari zaman dulu pun sahabat Nabi begitu. Nu'man bin Bashir indah mengungkap kata-kata, khatiban, orator, mutakalliman, hebat bicara. Induk Mu'tazilah namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu pun khatiban mutakalliman. Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, ngomongnya, debatnya, argumentasinya hebat. Kekurangannya tak bisa bilang R. Tapi dia pernah ceramah dia khutbah tanpa huruf Ra. Itu hebat. Bisa diolahnya kata-kata. Saya kalau disuruh coba Ustaz buat ceramah tanpa huruf R, apa ya itu? Alhamdulillahi. Nah, udah kena satu, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala, udah kena dua, Rasulillah. Dia bisa. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Bisa tak kena huruf R. Bagaimana caranya? Cobalah murid-murid ibu bapak nanti coba buat ceramah teks 5 lembar tanpa huruf R. Dibuatnya ketiknya, semoga Allah mencuahkan ahmadnya pada kita semua. Bukan itu maksudnya.
Maksudnya kata itu tak ada huruf R-nya. Bukan huruf R itu kau buang. Nu'man bin Bashir meriwayatkan hadis 114. Sikit. Tak sampai macam Abu Hurairah. Abu Hurairah 5.374 hadis. Nu'man bin Bashir sikit aja, 114 hadis. Meninggal di Hims tahun 64. Lahir tahun kedua Hijrah, tahun ke-14 bulan setelah pindah, dan meninggal tahun 64. Usia lebih kurang 62 sekian tahun. Dan hidupnya itu Masya Allah menjadi meriwayatkan hadis Nabi, menjadi sahabat Nabi, dibanggakan Nabi, pernah menjadi hakim agung, pernah pula menjadi gubernur. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nu'man bin Bashir dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kerinduan orang beriman itulah ingin gimana bisa sama sahabat Nabi. Sayyidatuna Aisyah penasaran kira-kira gimana muka Abu Hurairah, bagaimana katanya Abdullah ibnu Mas'ud yang katanya kakinya lebih kuat daripada, lebih berat di timbangan mizan daripada Jabal Uhud. Bagaimana gantengnya sahabat Nabi, bagaimana kuatnya Sayyidina Ali, bagaimana itu penasaran kita semua. Maka orang ingin masuk surga itu bukan cuma jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir air-air, bukan cuma itu. Penasaran ingin jumpa sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka pelajari biografi sahabat-sahabat Nabi. Sekarang kita masuk pada isi hadis. Qala Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu, aku mendengar langsung dengan telinga. Karena dia langsung dekat sama Nabi, berjumpa dengan Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Apa itu halal? Halal dalam hukum fikih adalah ma lahu aslun, ada dasarnya. Ini minuman ini halal, halal. Mana dasarnya? Dasarnya air mata air halal, air hujan halal, air laut halal, air tanah halal. Tapi kalau air dari buah korma halal. Buah korma dipijak-pijak orang Arab, orang Eropa, Spanyol sampai sekarang ada tradisi memijak-mijak buah korma. Dipijak-pijak korma macam-macam lah, lalu disaring, ditampung. Airnya dimasukkan ke botol. Diminum halal apa tak halal? Halal, air korma halal. Tapi kalau sudah disimpan 7 hari, berbuih melalui proses fermentasi, maka tidak lagi halal, maka dia haram. Kenapa haram? Karena sudah keluar zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, alpokat, almari itu bukan bahasa Arab. Aluminium satu lagi. Maka ini al-halal, ini halal. Wal haramu bayyinun, yang ini haram jelas. Tiba-tiba ada satu minuman, ini ikhtilaf. Ini halal apa tak halal ya? Halal lama, maka ini samar-samar dia, mustabihat. Kita disuruh meninggalkan yang samar-samar. Na'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tak meragukanmu. Yang paling tak meragukan kehalalannya inilah. Kadang kita minum air gula, iya kalau gulanya itu halal. Tadi campur kimia ya. Kita minum air kopi. Dulu ada tetangga saya suka minum kopi, tiap pagi kopi, siang kopi, malam kopi. Lalu datanglah orang bercerita. Cerita tentang penjemuran kopi. Jadi rupanya kopi ini diambil dari pokok, dijemur. Tempat penjemurannya itu macam menjemur padi di kilang padi. Luas. Jadi orang yang menjemur itu tak ada pakai baju. Jatuhlah keringat-keringat ketiaknya ke bawah. Dan dia kalau sedang flu, pilek, berdahak, tuh katanya. Tak mungkin dia mungkin lari ke tepi kan. Sejak itu berhenti kawan tu minum kopi. Tapi jangan gara-gara cerita ni tak minum kopi. Dan para pedagang kopi jangan pula salahkan saya. Gara-gara ceramah Ustaz Somad banyak orang berhenti minum kopi. Bisa jadi disediakannya tisu asal dia. Bisa jadi. Itu cerita ya. Sanadnya pun tak jelas. Ini yang paling tidak berpengaruh. Tidak ada
Tehnya tidak ada. Jadi Ustaz nyindir? Tidak. Saya bukan nyindir kopi teh. Saya memang tak minum manis-manis. Ustaz penceramah jangan dikasih manis-manis, karena lehernya panas. Pita suara panas, dikasih minum gula rusak pita suara. Kata orang, saya tak tahu. Ibu bapak yang dokter coba teliti betul atau tidak itu. Jangan-jangan orang itu memang tak mau membuatkan teh, dibilang ya gitu. Kata banyak orang ngasih tahu saya, Ustaz jangan minum-minum manis, yang paling bagus al-halal. Halal diambil dari kata 3 huruf. Rata-rata huruf kalimat Arab itu 3 huruf. Masjid, sajadah. Masjid diambil dari 3 huruf, sajadah. Maqasid, nanti sama Ustaz Helmi Basri. Maqasid, qasadah. Puasa, soma, sawama. Jadi rata-rata 3 huruf. Maka al-halal 3 huruf. Halala, halala artinya lepas. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan umuranku. Wahlul uqdatam min lisani, wahlul, lepaskan simpul tali yang ada di lidah. Orang kalau bicara tak lancar, seolah-olah di lidahnya itu ada simpul, bersimpul lidah. Makna kiasan. Kenapa dia tak lancar ngomong? Bersimpul lidah kawan. Maka untuk membukakannya, kata Nabi Musa, wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah simpul. Nah, maka makna halal terlepas dari simpul, plong, lepas. Makanya orang yang selalu melakukan perbuatan yang halal, tapi kalau haram, maka dia tersimpul. Al-halal, innal halala bayyinun. Yang halal jelas. Kambing dipotong halal, ayam halal. Tiba-tiba ketemu binatang, ini halal apa haram? Pergi ke hutan, nampak-nampaknya macam ayam, tapi cara melompatnya macam katak. Kalau dia ayam tak melompat, macam burung merpati tak melompat, tapi dia melangkah. Ini melompatnya. Burung gereja melompat. Dikiaskannya ke katak. Maka al-halal, innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Ini jelas halal, ya. Ini jelas haram. Ini khamar, sudah 7 hari dalam botol, haram. Tiba-tiba ada orang membawakan cairan anggur, tapi belum sampai ragu. Wa bainahuma, antara yang halal dengan yang haram ini mustabihat, syabiha, 3 huruf, samar, tak jelas, entah halal entah haram. Maka ketika itu bagus kita tinggalkan. Aku tak minum ini. Kau minum mana? Yang halal. Di Mesir kalau sudah musim anggur, wow, murahnya 2 pon sekilo. Bulan Juli, Agustus, September, musim panas mulai, 2 pon sekilo. 1 pon zaman saya 2000. 2 pon 4.000 perak anggur sekilo. Anggur-anggur yang mana? Sampai di tempat kita jambu air pun 50.000. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zangbrut katulistiwa, jambu air 50.000. Oh, Ustaz tak mau membangkitkan ekonomi umatnya? Enggak, saya tetap beli dan jangan tawar. Saudara-saudara kita itu semua, jangan beli ke tempat orang yang mau cari kaya. Belilah tempat saudara kita yang cari makan. Dan kalau beli berapa nih? 35 ya. Berapa? 35, 15 ya. Emangnya kaya kita gara-gara duit. Ini cerita bagaimana anggur murah, karena mereka bercocok tanam. Gurun-gurun tuh ditanami mereka anggur. Saya belilah anggur waktu kuliah tingkat 1. Saya beli 2 kilo, sampai di rumah masamnya minta ampun. Rupanya anggur hijau masih muda, mau dibuang sayang. Saya blender. Setelah blender saya saring, kasih saringan teh, saya kasih gula, saya kasih susu, saya minum, enak. Tak lama datang kawan saya orang Mesir, namanya Mukmin. Mukmin, anda tanya, ma ra'yuka bi 'asir inab? Apa pendapat engkau tentang jus anggur? Wah, haram ya akhi. 'Asir inab haram, ada. La tashrab, kata dia. Haram. Habis itu saya ambil dari kulkas,
Saya masukkan ke gelas, saya suruh dia minum. Mahadzal, apa nih? Minum aja lah, saya bilang. Diminumnya, minta lagi 1 gelas lagi. Saya kasih lagi. Sudah selesai, tanya penasaran, dia apa nih? Inilah dia asir anggur tuh, saya bilang. Asir anggur itu haram kalau sudah melalui fermentasi. Kalau belum melalui fermentasi, maka tidak ada zat alkohol dalamnya, maka kita minum saja. Nah, kalau sudah jelas berubah dia asam, maka dia haram. Tapi kalau belum, halal. Tapi ketika samar-samar, kita tak tahu, maka ini disebut dengan bainahuma mustabihat, samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tak tahu masalah ini. Dia hitam putih aja, halal, haram. Yang ini tergantung kepentingan dia. Gaji halal, SPPD halal, gaji 13 halal. Bagaimana kalau pergi keluar kota, acaranya 4 hari, dibuat 2 hari, tapi duitnya 4 hari. Itu kemana ini condongnya? Ini halam ini Pak Ustaz. Gabungan antara halal sama haram. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Kami pergi pakai pesawat Garuda, tapi kami buat laporannya pesawat Lion. Kau naik Lion apa? Lion. Acaranya 5 hari, kami padatkan jadi 2 hari, tapi tanda tangannya 5 dan duitnya dapat 5. Ini halal apa haram Pak Ustaz? Haram, saya bilang. Betul nih Pak Ustaz, haram saya bilang. Tapi saya bagi sebagian untuk Ustaz. Ini tak sama pendapat ulama tentang ini. Ini ada beberapa ikhtilaf ini. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Kita tengok dulu berapa untuk saya tu. Jadi kalau sudah haram tu haramlah dia. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Ustaz Somad, ya, kami tugas di airport. Apa tugas kalian? Mengambil barang-barang yang tinggal dari penumpang-penumpang pesawat, mau dikargokan tak sempat, pesawat sudah mau terbang, akhirnya mereka terbang. Ini banyak ini. Ada kue, ada jus, ada roti. Gimana kalau kami bawa pulang ke rumah, kami kasih ke istri kami? Ini mustabihat ini. Tapi alhamdulillah masih banyak yang nanya ke saya. Gimana hukumnya nih Pak Ustaz? Saya bilang tak usah kalian kasih, tapi ini syubhat, samar-samar. Jadi gimana Pak Ustaz? Kalau saya dikasih oleh atasan saya 1 koper kadang makanan ini, kau bawa, tapi jangan bawa ke rumah. Jadi kemana? Kasihkan ke anak yatim, fakir miskin, panti jompo. Loh, sama aja, berarti kan mereka makan haram juga, makan syubhat. Ini milik umat, dibalikkan ke umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini punya umat, dibalikkan ke umat. Anak saya kan umat juga Pak Ustaz. Anak kau umat yang mampu, ini umat yang susah melarat. Dia sudah lama tak makan kue, maka selamatkan. Tapi godaannya luar biasa. Makanya kalau terkait masalah kita tanya ke orang lain. Saya kalau masalah orang, dia tanya ke saya jawab. Tapi kalau terkait masalah saya, tidak, saya putuskan. Saya tanya orang lain. Dulu Pak Fulan bin Fulan ngasih saya duit. Ini Ustaz, kasihnya duit pakai amplop. Ditulis di situ zakat. Saya tanya Komisi Fatwa MUI, Ustaz Samsudin Muir, LCMA. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih aku amplop, katanya zakat. Aku boleh tak dapat zakat? Oh, kau tak boleh dapat zakat. Kau kan ada gaji di UIN, kau tak boleh dapat zakat. Tak saya buka, karena kalau saya buka tentu saya sendiri berfatwa. Itu ditengok merah, halal ini. Maka tak saya buka. Tanya dulu, jadi gimana nih? Balikkan katanya. Pak, cari lagi bapak ibu tu, balikkan. Bilang serahkan berhak dengan bahasa yang santun supaya dia jangan tersinggung. Yalah. Saya tanya Ustaz Samsudin, karena tipis. Kalau segini saya carikan dalil-dalil pendukung. Innal halala bayyinun
yang halal itu jelas. Wa innal harama, yang haram pun jelas. Dan banyak orang terpeleset bukan karena aspal belum kering, karena nampak dia, ini aspal belum kering, jangan lewat, masih basah, lantai basah, jangan lewat. Orang selalu terpeleset karena kulit pisang, karena dia tak hati-hati pada perkara yang kecil dan remeh-temeh, sepele. Orang jalan terpeleset karena batu yang besar, karena dia hati-hati, tapi biasanya terpeleset karena batu-batu kecil. Oleh sebab itu hati-hati dengan syubhat, kata kita. Innal halala bayyinun, yang halal jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma mustabihat, antara yang halal dan haram ada yang samar-samar, hitam putih, tapi ada abu-abu. Hati-hati. Famanittaqas subuhat, siapa yang menjaga diri dari yang subhat, faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi, dia sudah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Bersyukurlah Bapak Ibu yang masih menjaga diri dari yang subhat. Ini zaman edan, zaman gila. Tapi masih ada dijumpakan Allah saya dengan orang-orang yang luar biasa. Ustaz Somad kenal sama Pak Pulan yang kerja di kantor itu? Benar, di jamaah kita. Dulu tuh Pak Ustaz, waktu saya masih jahiliyah, saya bawakan duit sekoper, tak diterimanya. Tapi gayanya santai aja, ya. Casingnya gitulah dari dulu. Tapi tak mau dia duit sekoper. Saya tak tanya duit kerincing apa duit apa. Sekoper tak mau terima. Itu Pak Ustaz, Pak Hakim itu dulu pernah kami bawakan duit dalam satu perkara, tak mau dia terima. Karena dia tak mau menerima duit, kami tengok kesenangan dia. Kira-kira dia senang apa? Rupanya dia senang kucing. Kami bawakan kucing. Kucing pun dia tak mau. Jadi masih ada orang-orang. Cuman manusia yang spesies begini ini tak banyak. Hampir-hampir punah lah. Cerita kita tentang orang yang menjaga diri dari syubhat ini, itu sama macam cerita dinosaurus, Jurassic Park. Nah, tapi masih ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita termasuk golongan itu, insyaallah. Jangan sampai dia main hantam kromo, bantai saja. Ini syubhat nih, jangan kau makan. Alah Pak Ustaz, yang haram aja payah gitu dia. Apalagi yang syubhat gitu dia. Ya habisi semua. Jurusnya jurus gayung, cedok sana, cedok sana, cedok sana. Satu lagi jurus tupai, lompat sana, lompat sana, lompat sana. Yang satu lagi jurus macam-macam lah. Oleh sebab itu maka Nabi mengatakan, famanittaqas subuhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istamra'a lidinihi, dia sudah menjaga agamanya, wa irdihi. Yang dimaksud menjaga agama itu apa? Hati itu tunduk. Agama itu ketundukan kepada Allah. Jadi kalau ada orang hatinya masih melawan, hatinya masih menolak, hatinya masih ingkar, itu rusak agamanya. Agama dia rusak, sikap beragamanya itu rusak. Masih mencari-cari celah lagi. Sebab apa? Sebab makan syubhat. Susah untuk tunduk kepada hukum Allah kalau dalam perut itu syubhat. Na'udzubillah. Wa man waqa'a fis syubhat, siapa yang terjerumus termasuk ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka sesungguhnya dia masuk ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala kambing mengembalakan kambing di tempat pengembalaan, padang rumput yang luas, tempat mengembala kambing. Datanglah si pengembala membawa kambing-kambing, yushiku an yarta'a fih, tapi dikhawatirkan dia jatuh. Ini padang rumput milik masyarakat, silakan. Yang mau bawa kambing, bawa sapi, bawa kerbau, silakan sini. Ini padang rumput milik masyarakat. Tapi ini padang rumput punya raja. Dulu raja-raja ada arena berburu rusa, dibuatlah. Dilarang masuk. Ini tempat hutan lindung berburu tuan raja. Yang ini halal punya masyarakat, jelas. Yang ini haram, tak boleh, karena ini milik sultan, milik raja di raja, milik bangsawan. Wa bainahuma mustabihat, di antara hutan ini dengan hutan lindung ada jalan setapak. Datanglah orang
mengembalakan kambingnya di jalan tadi. Inilah dia yang mustabihat, syubuhat itu. Hati-hati Pak Ustaz, ini syubuhat nih Pak Ustaz. Hati-hati Bu, ini syubhat nih. Hati-hati Pak, ini syubhat nih. Begitulah lebih kurang gambarannya. Kalau digembalakannya kambingnya di sini halal, digembalakannya kambing di tempat tuan raja haram, tangkap. Tapi kalau dibawanya ke jalan, dikhawatirkan kambing tadi dia lupa, dia lengah, masuk kambing ke dalam yang haram, maka jagalah tempat yang halal saja. Begitulah Nabi mengumpamakan. Karena kalau cerita tak pakai umpama, orang ngawang-ngawang. Gimana nih ceritanya? Saya kalau sedekah, apa balasannya Pak Ustaz? Pokoknya banyaklah balasannya. Ya berapa? Banyaklah. Banyaknya berapa? Kita perlu nyata. Maka kata Nabi, kamatsali habbah, macam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang bulir ada 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Banyak. Nah, begitulah lebih kurang Nabi membuat perumpamaan. Itu namanya at-tamtsil. Kalau bahasa kitanya perumpamaan, diumpamakan. Bagaimana ini? Ada 2 hutan. Yusiku ayyar ta'afi, dikhawatirkan kambingnya kalau digembalakannya di jalan, nanti akan lari kambing ke tempat hutan lindung tuan raja. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja-raja itu ada hutan lindungnya. Setiap raja-raja ada hutan lindungnya. Raja sekarang yang tak ada hutan lindung, habis sudah digarap pokok sawit. Maka menurut undang-undang kita, orang yang bayar zakat, pajaknya berkurang. Ini duit zakat duit pajak berkurang 2 juta. Pertanyaannya, halal tak duit 2 juta ini saya ambil Pak Ustaz? Ya halal, saya bilang. Itu milik kamu. Itu keberhasilan anggota legislatif kita dari beberapa partai Islam memperjuangkan perda, menjuangkan undang-undang zakat. Siapa yang bayar zakat tapi ke lembaga resmi, bukan ke fakir miskin dekat rumah, ke Basnas, ada print outnya, diserahkan nanti saat bayar zakat, bayar pajak, maka berkurang pajak disebabkan zakat. Halal zakat pajak ini saya makan? Halal. Itu milik kamu. Nanti takut dia duit itu dibawanya pulang ke rumah sehingga anak istrinya makan haram. Saya diundang ceramah, mampir ke rumah makan, sebelum ke masjid singgah rumah makan. Banyak makanan. Saya pun makanlah, saya makan daging, saya makan ayam, saya makan puyuh, saya makan. Sudah selesai, saya tengok, bapak kenapa tak makan ini? Kok bapak makan ikan aja? Kata dia, saya ragu Pak Ustaz, ayam sama puyuh sama kambing ini entah siapa yang motong. Saya udah habis. Rupanya dia makan ikan itu, dia ragu ayam sama puyuh sama kambing. Saya sudah saya tengok Minang main bau, udah saya makan. Kurang awak. Apa kita ragu? Nah, dia masih takut, dia katanya masuk yang haram-haram ke dalam badan. Di Malaysia gubernur itu namanya menteri besar. Ada daerah Kelantan, itu menteri besarnya dari PAS, Partai Islam Malaysia. Sudah meninggal, pemimpin karismatik, Nik Aziz. Solat jenazahnya ratusan ribu orang. Dia kalau hari Jumat memberikan ceramah di pasar, tak muat lagi masjid, semua orang datang. Kalau dia solat subuh, air botol-botol penuh, orang mau minta doa barokah. Jabatannya gubernur, hidup sederhana, makan di lantai. Kata kawan saya yang dari Kelantan, pernah satu acara Nik Aziz datang bawa nasi bungkus. Panitia pun heboh. Kenapa bawa nasi bungkus? Karena kata dia, saya ragu makan di piring ini. Piring ini entah pernah dipakai makan yang tak suci. Kalau menurut kita itu suci, asal nampak bersih suci, dah makan kita. Tapi dia berpikir mungkin pernah di situ binatang-binatang haram, maka lebih selamat kalau dia pakai bungkus dibawanya dari rumah.
Itu di tempat kita mungkin tak ada. Saya pernah jumpa di Riau ini ada. Pas kami makan, saya pakai sendok. Bapak tak pakai sendok? Saya pakai tangan, lebih yakin Pak Ustadz, karena dari kecil yang megang tangan ini saya aja, tak pernah pegang orang lain. Tapi sendok yang Ustadz pegang itu tak mulut-mulut siapa udah gitu. Nah, jadi masih ada orang-orang yang menjaga diri takut syubhat. Cuman apakah dia menjaga syubhat itu pas di depan kita? Kadang ada juga orang tuh gaya-gaya aja. Pas sama kita bukan main, pas kita tak ada dibantainya semua. Oleh sebab itu, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalau kau takut sama yang syubhat tadi, haitsu ma kunta, baik sendirian maupun sama orang banyak. Banyak orang ketika orang banyak dia takut, tapi ketika dia sendirian dia hantam semua. Oleh sebab itu apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, adrakna aqwaman kanu yatrukuna 70 baban minal halal. Kami pernah berjumpa dengan orang-orang meninggalkan 70 macam yang halal, khasyatal wuqu' fi babin minal haram, karena dia takut terjerumus kepada yang haram. Ditinggalkannya 7 macam pintu yang bisa menjerumuskan kepada yang haram, karena khawatir jatuh kepada satu yang haram. Ustaz Somad, saya sudah khidbah Pak Ustaz, sudah tunangan. Boleh tak saya WA-WA-an sama tunangan saya? Jangan. Apa salahnya? Kami kan tak ada bicara apa-apa. Khasyatal wuqu' fi babin minal haram. Dikhawatirkan kau jatuh dalam satu pintu yang menyebabkan haram. Datang setan berbisik, tak apa-apa tuh, tanya aja sikit-sikit. Ini kan sudah sebentar lagi kan sudah nikah. Betapa banyak yang awalnya halal terjerumus. Jadi kalau ngajinya sama, perempuan itu tidak suudzon. Dia tak suudzon, ini mempelai laki-laki ini sombong sekali, tak nanya saya sudah makan pagi atau tidak. Belum lagi nikah. Oleh sebab itu maka jaga diri kita dari tanah yang menjadi hutan lindung raja yang tak boleh kita. Kenapa Allah diumpamakan sebagai raja? Boleh tidak apa tidak boleh? Ya boleh, nama dia salah satunya Al-Malik. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Malikul Muluk, raja di antara raja. Bahasa Persianya Syahin Shah. Shah bahasa Persia artinya raja. Ujungnya huruf H, Shah, raja. Tak ada titiknya. Shin alif ha, Shah, raja. Tapi kalau ujungnya ta marbutoh, Shah, kambing. Syahin Shah, raja di raja. Malikul Muluk, raja di antara raja. Itu tak boleh dipakai manusia. Itu hanya milik Allah. Allah raja di raja. Maka Allah punya hutan lindung. Ala wa inna likulli malikin hima. Setiap raja punya hutan lindung. Wa ala wa inna himallahi ta'ala ma'arimuhu. Ketahuilah bahwa hutan lindung milik Allah adalah segala yang haram. Minuman haram, makanan haram, pandangan haram, telinga haram. Itu kalau dilaksanakan, maka kita sudah mengganggu hutan lindung raja. Dan raja kalau diganggu rusanya, diganggu hutan lindungnya, dia akan mengamuk, dia akan marah. Maka bawalah kambing-kambingmu ke tanah padang rumput yang milik masyarakat umum. Adapun di jalan bukan punya raja, tapi dikhawatirkan nanti kambing tak bisa kau jaga. Apalagi banyak jumlahnya 30-40 ekor. Akhirnya kau sibuk ngurus yang ini, ada yang masuk ke dalam, sehingga raja pun marah. Begitulah lebih kurang perumpamaan. Kita lanjutkan hadisnya. Panjang hadisnya nih, 6 baris setengah. Ala ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ada mudghah. Madghah, mudghah, sesuap. Asal kata madghah kunyah. Yamdaghu, madghah yamdaghu, kunyah. Sesuap, sekepal, segumpal. Ini mirip dia. Di dalam diri ini ada sekepal, dalam diri ini ada sesuap, dalam diri ini ada segenggam.
Dalam diri manusia itu ada mudghah, segenggam. Idza salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam itu baik, yang lain ikut baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau yang segenggam itu rusak, maka seluruh ujung rambut sampai ujung kaki rusak. Apa yang segenggam, yang sekepal, yang sesuap itu? Ala wahiyal qalb. Dia adalah qalb. Banyak orang mengartikan qalb hati. Tak betul. Bukan hati, jantung. Qalb itu jantung. Bapak ibu yang punya patung di rumahnya, di rumah mana boleh patung Pak Ustaz? Patung yang tak ada kepala, hanya badan, tangannya puntung sampai pinggang, tapi ususnya nampak semua. Itu biasanya di rumah-rumah Pak Dokter. Kadang ada orang menengok itu takut dia, tapi sebagian orang menengok itu ingat pula dia rempah untuk membuat gulai cincang. Menengok usus-usus di dalam. Hati ini yang di tengah, makanya disebut dengan ulu hati. Sedangkan yang dimaksud segumpal tadi bentuknya sebelah kiri dia. Sebelah kiri kalau diukur 2 jari di bawah. Yang berdetak berdegup itulah jantung. Makanya kenapa si fulan mati mendadak? Jantung koroner. Tak bisa berdetak berdegup, mati tiba-tiba. Ala fil jasadi mudghah, ketahui dalam jasadnya ada segumpal sekepal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Ini perumpamaan. Ini salah satu mukjizat Nabi. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Padahal waktu itu belum ada rumah sakit jantung Indonesia, belum ada lagi orang tahu jantung inilah segala sesuatunya. Kalau sudah jantungnya rusak, maaf cakap, tak normal, oksigen naik ke otak, peredaran darah terganggu, stroke ringan, mati. Maka jantung, kalau jantung baik, yang lain ikut baik. Kalau jantung rusak, yang lain ikut rusak. Ini perumpamaan. Kalau di dalam ini baik, yang lain ikut baik. Ini hadis tak connect. Di awal dia cerita halal, habis itu cerita haram. Di tengah dia cerita hutan lindung. Ada hutan masyarakat, ada hutan raja. Di tengah ada jalan yang subhat. Di ujung cerita jantung. Apa hubungannya? Ternyata terkait makanan halal dengan perilaku manusia. Kalau ada orang mencuri, itu yang jahat bukan tangannya. Kalau ada orang sumpah serapah, cakap kasar, tak tentu arah, yang jahat bukan lidahnya. Kalau ada orang matanya jelalatan, yang jahat bukan matanya. Kalau ada orang melangkahkan kaki ke diskotik, ke nightclub, ke tempat haram, yang jahat bukan kakinya. Lalu di mana? Jantung. Sebetulnya yang berpikir itu di sini atau di sini? Nah, ini ikhtilaf ulama. Ada yang kenapa? Karena selalu dikatakan afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin. Apakah di dalam hati itu, dalam jantung itu ada kunci? Oleh sebab itu ada yang mengatakan berpikir itu di sini. Ada yang mengatakan berpikir itu di sini. Tapi saya ikut pendapat yang mengkombinasikan. Tak ada kontradiktif antara di sini dengan sini. Kenapa? Karena berawal dari sini, naik dia ke sini. Ini yang betul. Makanya dalam Quran dikatakan, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad yang masih berbolak-balik, qallaba yuqallibu taqallabat wa taza'za'at, berbolak-balik. Hati yang berbolak-balik. Tapi yang sudah tak berbolak-balik, sudah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut dia dengan fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati, jantung tak pernah berdusta akan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat tidak lagi ammarah, tidak lagi lawamah, tapi sudah sampai pada mutmainnah, tenang. Orang yang ammarah gelisah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang. Orang yang lawamah tergantung. Kalau ke sana angin dia senang. Baling-baling di atas bukit, kemana angin bertiup ke sana dia pergi. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat mutmainnah, fuad, tenang. Innal kalama la fil fuad. Sesungguhnya kalam itu letaknya di fuad. Wa innama ju'ilal lisan
diciptakan lidah, alal fuad, menjadi pertanda atas apa yang ada di dalam. Makanya ketika ada orang sholat Allahu Akbar, asik menarik-narik jenggotnya. Lalu apa katanya? Idza salahal qalbu, idza khasha'atil qalbu, la khasha'atil jawarih. Kalau di sininya khusyuk, maka anggota tubuh pun ikut khusyuk. Tak bisa kita katakan saya ni gayanya tak khusyuk, di dalam ni khusyuk ni. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok mata kamu, Allah tak memandang telinga kamu, Allah tak melihat tangan kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah jantung kamu. At-taqwa hahuna, 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takut itu letaknya di sini, takut itu letaknya. Jadi yang betul itu takut itu letaknya di sini, bukan sakit itu letaknya di sini. Jantung, disitulah menurut medis segala hidup manusia. Dan Nabi mengambil perumpamaan, kalau sudah jantung itu rusak, rusaklah yang lain. Yang pertama kali tertutup, terkunci, gelap jantung. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci. Summum bukmun amyun fahum la ya'qilun. Pekak, tuli, bisu, buta, tak lagi bisa berpikir. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun kepala. Kazibatin, pembohong, pendusta. Khati'atin, kadzaba, kadzab, bohong, dusta. Khata'a, salah, silap, dosa. Di sini letak silap, salah, dosa. Kenapa? Karena dari sini menyembur naik ke atas, dari atas menular ke mata, menular ke telinga, menular ke tangan, menular ke kaki. Hubungan korelasi antara makanan dengan jantung, dengan otak, dengan perbuatan. Makanya jaga makanan anak-anak keluarga kita agar tidak terjerumus jantungnya rusak. Tak ada rasa takutnya, tak ada rasa cemasnya. Tapi orang-orang yang menjaga makanan, menjaga agamanya. Makanya jaga makananmu, takun mustajabud da'wah. Kau jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanan yang haram akan menjadi jantung yang mengisi haram, darah. Satu mangkok makanan kita makan, satu piring nasi kita makan, berubah menjadi darah. Darah masuk ke jantung, menyembur naik ke otak. Darah menggumpal dari daging, daging membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging di tangan, di badan. Nabata min aramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Pikir pendapatan, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada dulu. Jangan kasih anak, jangan kasih keluarga makan haram, syubhat-syubhat. Oh, kalau gitu tak kami makan Pak Ustaz, kami belikan ban mobil, jangan. Kami buatkan pagar rumah sama sepatu, jangan. Kalau gitu kami belikan baju koko untuk Ustaz, jangan. Malbasuhu haram, pakaian haram. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, disuapkan makan haram, rusak semuanya. Oleh sebab itu kenikmatan hidup ini di mana? Pada saat kita bisa tenang. Dan tenang itu letaknya di mana? Tenang itu di sini apa di sini Pak Ustaz? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Qul, dengan berzikir maka hatimu akan tenang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Macam dikacau dia, dikacau butek, maka biarkan dia tenang. Kadang bangun kita pagi risau, tak tahu entah apa yang dirisaukan. Tapi ketika dibawa dia berzikir, tenang, tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Macam-macam. Yang suka selawat, selawat. Yang istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang la ilaha illallah syarika la ilaha syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu.
Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Tapi kalau makanan haram susah. Dia akan mencari ketenangan dengan yang haram juga. Orang yang makan haram ketenangannya pada yang haram. Oh, jadi orang yang makan haram itu hidupnya tenang, tenang juga. Tapi ketenangannya semu sementara karena dia terjerumus dalam yang haram. Alhamdulillah Ustaz Somad cepat datang. Kalau jamaah duluan banyak datang, saya payah bertanya. Ini mumpung masih belum ada, boleh saya tanya Pak Ustaz? Boleh. Saya kalau dengar lagu dangdut itu tenang hati saya Pak Ustaz. Kenapa bisa dalam haram ada ketenangan? Ketenangan yang datang dari alladzi waswisu fi sudur. Kau tenang, 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 kau tenang. La umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi, tamanni, tenang, tenang, tenang. Setelah merasa tenang, wala udillannahum, lalu aku sesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti muhasabah diri. Aku ni tenang karena apa? Salahul qalbi fi khamsati asya'. Hati menjadi tenang karena 5 perkara. Kalau bukan karena yang 5 ini, mungkin aku tak lagi bisa merasakan ketenangan. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Quran dengan tadabbur. Bukan sekedar baca mau cari hafal. Enggak, tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang takut kepada Allah dibawa, digiring menuju surga sampai kepada pintu surga. Futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaganya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Menetes air mata karena mengenang, masuk tak aku dalam golongan yang akan dibawa, mendapatkan ucapan selamat. Ketenangan hati ada dalam 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Yang kedua, khala'ul batn. Khala' kosong, batan perut. Perut kosongkan. Tadi alhamdulillah saya sholat tadi, apa pula banyak kue-kue dekat Quran ni? Rupanya untuk yang khala'ul batan, dikosongkannya perut. Ini makin panjang pengajian saya ini, makin banyak dosa saya. Jamaah dari tadi mengosongkan perut sudah. Yang ketiga, qiyamul lail, tahajud malam. Allahu akbar. Yang keempat, at-tadarru' 'inda as-sahur. Waktu menjelang sahur, jam 4, jam 3, jam 4, bangun, mandi bersih, duduk berzikir, tadarru', rendahkan hati menjelang sahur. Salat tahajud, salat zikir, astagfirullah, astagfirullah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar. Yang kelima, mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang soleh. Duduk bersama Habib Umar bin Hafiz, duduk bersama Syekh Ali Jum'ah, duduk bersama Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi di Mesir, duduk bersama Dr. Mustafa Umar, duduk bersama Dr. Muardi Muhammad Saleh, duduk bersama Dr. Saidul Amin. Mujalatus salihin, duduk bersama orang-orang soleh. Ini ucapan siapa nih Pak Ustaz? Syekh Ibrahim Al-Hawwas. Itu bukan opik punya. Tombo ati ono 5 perkarane, baca Quran, buh apa meneh kok ora urung. Itu diambilnya dari sini. Dinyanyikannya dalam bentuk lagu. Tombo ati ono 5 perkarane, salahul qalbi fi khamsati asya'. Nan pertama baca Quran, qiraatul Quran. Yang kedua khala'ul batan. Yang ketiga qiyamul lail. Yang keempat tadarru' inda sahur. Yang kelima duduk sama orang-orang soleh. Nah, ini baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lama kita makan minum duduk bersama sahabat. Umur pun terus berjalan, habis itu mati. Apa yang dikejar, ambil sana ambil sini, subuhat bantai akan haram. Nauzubillah. Bukan lama dinikmati, dikumpulkan yang haram, dikumpul kumpul. Tak sempat menikmatinya. Berapa lama orang yang mengumpulkan harta puluhan tahun
tapi dia sendiri pun tak sempat menikmatinya. Nauzubillah. Tapi berapa banyak pula orang tidak pernah sikut kiri, sikut kanan, tanduk depan, sipak belakang, tak pernah merusak orang, tenang-tenang saja, tapi hidupnya nikmat. Malah dia pula menikmati yang dicari orang. Nah, ini luar biasa. Kita ini hidup ni simple, tak terlalu ribet, tapi tidak pula menggantungkan diri lalu tidak berusaha sama sekali. Dah. Kau kenapa tak berusaha? Saya takut Pak Ustaz, nanti saya makan haram. Dah. Kita tetap berusaha mencari yang halal. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 20 menit setelah salat Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.